Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran IPA di kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Apakah ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya, yang mana tujuannya adalah untuk melestarikan jenis makhluk hidup itu sendiri. Perkembangbiakan hewan itu dapat terjadi secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apakah perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perbedaan yang pertama itu dilihat dari induknya. Kalau perkembangbiakan generatif, induknya ada dua, yaitu ada induk jantan dan induk betina. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif itu induknya cuma satu, yaitu hanya induk betina. Kemudian, pada perkembangbiakan generatif terjadi secara kawin, sedangkan vegetatif tidak kawin. Dari segi selnya, perkembangbiakan generatif itu terjadi dari peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan pada vegetatif itu berasal dari bagian dari tubuh induk. Selanjutnya kita lihat dari sifat keturunannya. Untuk perkembangbiakan generatif, sifat keturunannya merupakan perpaduan dari kedua induk. Sedangkan pada vegetatif, sifat keturunannya sama dengan induknya. Yang pertama kita bahas dulu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan atau secara seksual, yaitu bertemunya antara gamet jantan dan gamet betina. Gamet itu adalah sel kelamin. Nah, proses perkawinan atau fertilisasi pada hewan, khususnya itu hewan vertebrata, dapat terjadi secara internal dan eksternal. Nah, proses fertilisasi secara internal itu terjadi di dalam tubuh induk betina. Misalnya terjadi pada hewan mamalia, seperti kucing, gajah, sapi, kerbau, dan ikan paus, kalau dari segi jenis ikan. Kemudian sedangkan pada proses fertilisasi yang terjadi secara eksternal itu terjadi di luar tubuh induk betina. Biasanya ini terjadi pada hewan-hewan yang berada di dalam perairan, seperti ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan berkembang biak secara seksual itu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu secara ovipar, secara vivipar, dan secara ovovivipar. Perkembangbiakan secara ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contohnya yang terjadi pada ayam, burung, serta buaya. Dan ada hewan-hewan yang lain yang bisa kita lihat itu berkembangbiak secara ovipar atau bertelur. Selanjutnya vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Contohnya yang terjadi pada ikan paus, kucing, gajah, dan hewan lainnya seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian perkembangbiakan secara ovovivipar. Perkembangbiakan ovovivipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Maksudnya di sini adalah embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induk. Nah, setelah cukup umur nanti, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contohnya yang terjadi pada kuda laut,
kemudian beberapa jenis ular, dan ikan pari. Selanjutnya kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara aseksual. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini merupakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama itu pertunasan, kemudian fragmentasi, dan yang ketiga partenogenesis. Pertunasan biasanya ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induk. Misalnya yang terjadi pada ubur-ubur dan hidra. Tunas pada hidra berasal dari penonjolan dinding tubuhnya. Tonjolan tersebut kemudian membentuk mulut dan tentakel. Setelah cukup dewasa, nanti tunasnya akan melepaskan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Kemudian fragmentasi. Perkembangbiakan secara fragmentasi ini adalah cara perkembangbiakan aseksual yang menggunakan fragmen atau pemotongan tubuhnya, di mana tubuh induk akan terpotong membentuk fragmen-fragmen. Selanjutnya, setiap fragmen akan tumbuh dan berkembang membentuk bagian tubuh yang belum ada, sehingga akan menjadi individu baru. Contohnya yang terjadi pada planaria atau cacing pipih. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa satu individu atau satu planaria ini yang terpotong, misalnya ini terpotong pada bagian badan, berarti nanti yang kurang adalah kepala dan ekor. Nanti badan ini akan melengkapi bagian tubuh yang lain sehingga menjadi satu individu baru. Kemudian misalnya ini bagian terpotong pada bagian kepala. Nah, berarti yang kurang adalah bagian badan dan ekor. Nah, nanti bagian kepala ini akan melengkapi bagian tubuh lainnya yang masih kurang, sehingga terjadilah individu baru. Seperti itu seterusnya. Kemudian contoh hewan lain yang berkembang biak secara fragmentasi adalah bintang laut. Selanjutnya adalah partenogenesis. Partenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi ini berasal dari satu induk, yaitu induk yang betina. Contohnya adalah yang terjadi pada lebah, semut, serta kutu daun. Nah, itulah pembelajaran IPA pada video kali ini, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Semoga dapat dipahami ya, serta diulang-ulang kembali, dan kalau perlu dibuat juga ringkasannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.